Ku percaya semua untuk kebaikanku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mari persiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan, supaya ibadah kita pagi hari ini tidak sia-sia, tapi membawa berkat senantiasa bagi kehidupan kita. Mari saudara kita berdoa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang senantiasa melimpah. Kami boleh kembali datang kepada Tuhan beribadah. Inilah saat yang terindah. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami datang kepada Tuhan. Sumber segala berkat, Engkau akan memberkati kami hari ini. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa hari ini adalah hari yang dikuduskan Tuhan. Dan Tuhan mempersiapkan berkat untuk dicurahkan kepada kami. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Biar Tuhan membimbing kami sepanjang ibadah ini menjadi berkat. Sehingga kami diberkati oleh Tuhan melalui pujian, penyembahan kami. Melalui firman Tuhan yang kami dengar. Mulai doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian ibadah ini memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Bentuk dan rupa Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, melewati segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajari
ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, Engkau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap
hanyalah untuk-Mu. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepadanya. Kita mau katakan bahwa kami perlu Kau Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita terus dinyatakan. Amin. Haleluya. Mari pada saat pagi ini kita akan bersama-sama diberkati dengan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita menerima firman Tuhan pada saat ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu sempurna memperhatikan dan memelihara kehidupan kami. Dan pada saat pagi ini Tuhan,
Kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh memperhatikan firman Tuhan ini dengan segala ketulusan dan ketundukan hati kami. Beri kami kemampuan untuk kami melakukannya, dan biarlah firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, dan kami siap untuk membaca firman Tuhan dan bahkan diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yehezkiel 34 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri yang membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada saat pagi ini saya beri tema yaitu hanya Tuhan gembala yang baik. Amin. Ya, hanya Tuhan gembala yang baik. Siapakah itu gembala? Ya. Gembala adalah penjaga atau pemiara binatang. Ya, pemiara ternak. Ada juga yang memberikan sebuah pengertian bahwa gembala adalah penjaga keselamatan orang banyak. Dalam pengertian ini, ada contoh yang diberikan, yaitu dia menjadi gembala kaumnya. Dia menjadi penjaga keselamatan dombanya. Ya, sedikit dari pengertian, siapakah gembala itu? Menjadi seorang gembala tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena tidak bisa dikerjakan dengan sambil-sambilan, tidak bisa dikerjakan dengan bersantai-santai, atau bahkan bermalas-malasan. Mengapa demikian? Karena menjadi gembala itu berarti harus selalu ada di tengah-tengah dombanya. Harus selalu bersama-sama dengan dombanya. Gembala itu menyertai domba-dombanya. Menjadi seorang gembala harus selalu menjaga dan memperhatikan domba-dombanya. Bukan hanya bersama-sama dengan domba, tetapi juga memperhatikan domba-domba itu. Dan menjadi seorang gembala harus siap berkorban dan menghadapi semua resiko bahaya. Di mana akan datang suatu ancaman dari binatang buas, atau bahkan pencuri,
yang bisa saja sewaktu-waktu mencelakai sang domba. Ya, mencelakai domba itu. Dan tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh seorang gembala. Ya. Karena tadi ada banyak hal yang harus dilakukan oleh gembala. Dalam firman-Nya, Allah sendiri mengatakan dan menyatakan bahwa akulah gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dan juga ayat yang ke-14, di sana dikatakan, akulah gembala yang baik. Haleluya. Kata yang memiliki arti kata yang dipakai sebagai kata pembeda. Ya. Jadi sangat mungkin bahwa ada dan terdapat gembala-gembala yang tidak baik. Seperti dalam firman Tuhan pada pagi ini. Apabila kita melihat perjalanan kehidupan bangsa Israel yang dikatakan sebagai bangsa pilihan Allah, yang dikatakan sebagai umat kesayangan Allah, yang karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatannya kepada Allah, mereka dihukum melalui tangan bangsa lain. Bangsa-bangsa memerangi Israel dan sampai pada akhirnya Israel harus tertawan dan dibawa ke negeri Babel selama 70 tahun. Masa waktu 70 tahun bukanlah masa waktu yang singkat dan sebentar. Tapi kalau kita bandingkan dengan usia manusia, itu adalah satu generasi. Ya. Dan Babel di mana menjadi tempat bangsa Israel ditawan di sana selama 70 tahun. Berada di tempat pembuangan tentu bukanlah kondisi yang baik. Bangsa Israel berada di negeri Babel bukanlah suatu kondisi yang baik, yang aman. Tidak. Melainkan mereka berada dalam tekanan. Karena mereka menjadi tawanan. Mereka kehilangan segalanya. Entah harta benda, entah hak kewarganegaraan, maupun iman mereka kepada Allah. Jelas ini sebuah kondisi yang sangat tidak baik. Mereka berada dalam satu tekanan, satu masalah yang besar. Namun kita melihat di sini, sekalipun umat pilihan dan kesayangannya tidak setia dan taat, Allah adalah setia dan adil. Allah tidak melupakan janjinya kepada mereka yang taat dan setia. Kalau kita melihat dalam Yehezkiel 34 ini adalah berbicara tentang pengharapan yang pasti yang Tuhan nyatakan kepada bangsa dan umat pilihannya ini. Di mana melalui Nabi Yehezkiel Allah menyampaikan rencana pembebasan bagi bangsa Israel. Allah sendiri yang akan turun tangan untuk membawa Israel kembali dan pulang ke negeri, ke tanah milik mereka sendiri yang telah Allah berikan kepada mereka sebelumnya, yaitu tanah Kanaan. Mengapa? Mengapa Allah sendiri yang akan turun tangan? Kita lihat bahwa karena gembala-gembala Israel sudah tidak lagi bertanggung jawab melakukan tugas penggembalaannya. Para pemimpin, imam, dan nabi-nabi yang seharusnya menjadi gembala bagi Israel
mereka telah menjadi gembala-gembala yang jahat, gembala-gembala yang tidak baik. Apa saja yang dilakukan oleh gembala yang jahat itu? Dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, ya, mengatakan bahwa gembala yang jahat tidak sungguh-sungguh menggembalakan dombanya. Gembala yang tidak baik ini justru sibuk menggembalakan dirinya sendiri, menikmati susu dan lemak dombanya, dan bahkan memakan daging dombanya. Gembala yang jahat tidak menguatkan yang lemah, tidak mengobati yang sakit, tidak membawa pulang yang tersesat, tidak mencari domba yang hilang, bahkan menginjak-injak dombanya dengan kekerasan. Dan gembala yang jahat ini membiarkan domba-dombanya terserak di mana saja. Bahkan membiarkan domba-dombanya menjadi mangsa binatang liar, menjadi mangsa binatang buas. Dan yang menjadi fokus gembala yang jahat ini adalah hanya dirinya dan dirinya sendiri, bukan kepada domba-dombanya. Jelas hal ini membuat Allah mengambil sebuah keputusan bahwa Allah sendiri yang turun tangan untuk menggembalakan Israel. Allah sendiri yang akan turun tangan untuk menggembalakan umat pilihannya. Maka kita bisa melihat di sini, Tuhan begitu mengecam dan menghukum gembala yang jahat ini. Bukan berarti bahwa gembala yang jahat ini, ketika mereka tidak bertanggung jawab kepada dombanya, dibiarkan begitu saja. Di ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Kita melihat bahwa Allah sangat mengecam dan menghukum gembala-gembala yang jahat, gembala-gembala yang tidak baik, gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Ini adalah suatu peringatan dan juga hukuman yang diberikan, yang diterima oleh gembala jahat ini. Karena mereka tidak bertanggung jawab kepada domba-domba yang seharusnya diperhatikan, yang seharusnya mereka rawat dengan baik. Menjadi gembala-gembala yang jahat, gembala-gembala yang tidak baik, gembala-gembala palsu. Tuhan katakan, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Kita melihat bahwa hanya Tuhan gembala yang baik. Hanya Tuhan gembala yang baik. Mengapa hanya Tuhan gembala yang baik? Firman Tuhan menyatakan di ayat yang ke-11 yang tadi kita baca bahwa aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Tuhan yang adalah gembala yang baik itu amat sangat memperhatikan domba-dombanya. Satu domba terhilang pun dia tahu. Dan dia tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat atau bahkan terhilang. Namun dia akan mencari domba itu sampai dapat, sampai diketemukannya kembali. Hanya Tuhan gembala yang baik. Bukan hanya sekedar
mencari. Tetapi ketika domba itu tersesat atau bahkan terhilang, Tuhan gembala yang baik itu akan mencari sampai diketemukan kembali, sampai didapatkan kembali. Karena Dia sangat mengasihi domba-dombanya. Dia sangat memperhatikan domba-dombanya yang terhilang dan yang tersesat. Hanya Tuhan gembala yang baik. Di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, aku akan menggembalakan dengan menyiapkan di padang rumput yang baik. Tuhan yang adalah gembala yang baik itu, yang akan menyiapkan makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik di sini adalah makanan yang segar, yang menyehatkan, dan yang mengenyangkan bagi dombanya. Bukan makanan yang biasa-biasa saja. Bukan asal kenyang dombanya. Tidak. Tetapi jelas di ayat yang ke-14 akan menyiapkan di padang rumput yang baik. Haleluya. Di ayat yang ke-15 di sana juga dikatakan bahwa aku akan membiarkan mereka berbaring. Tuhan yang adalah gembala yang baik itu yang akan membawa kita pada suatu tempat yang nyaman, yang aman, yang penuh dengan ketenangan. Bahkan kita bisa berbaring di tempat itu. Suatu tempat yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi setiap domba-dombanya. Kalau tadi kita memperhatikan di ayat-ayat yang telah kita baca tadi, berulang Tuhan katakan, aku akan. Kata aku ini adalah sebagai pribadi tunggal, subjek tunggal. Dan Allah sendiri yang melakukannya. Bukan dengan bantuan orang, tetapi Allah sendiri yang turun tangan untuk memelihara, untuk memperhatikan, untuk membawa kita ke tempat yang nyaman, ke tempat yang aman. Bahkan Allah sendiri yang akan memberikan kita, menyiapkan makanan yang terbaik, rumput yang terbaik. Haleluya. Di ayat yang ke-16, gembala yang baik itu dikatakan di sana, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut dan yang sakit akan kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Allah sendiri yang melakukan. Aku menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Haleluya. Hanya Tuhan gembala kita yang baik. Tuhan yang adalah gembala yang baik itu tidak pilih kasih. Dia tidak membeda-bedakan karena semua domba diperhatikannya dan semua domba dilindunginya. Haleluya. Dan Tuhan menyatakan ini kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menyelamatkan bangsa Israel, yang membawa mereka, menyelamatkan mereka dari hari kegelapan mereka, dari kondisi dan keadaan mereka yang tertawan. Tuhan sendiri yang melakukan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang selanjutnya, gembala yang baik itu telah Tuhan genapi
yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gembala yang baik yang Tuhan telah genapi dalam kehidupan kita sampai hari ini, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dia adalah gembala yang baik itu. Dialah yang memperhatikan kehidupan kita. Bahkan setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun, dan sampai selama-lamanya. Dia memperhatikan domba-dombanya. Karena hidup kita orang-orang percaya ada dalam perhatiannya Tuhan. Amin. Ya, karena hidup kita orang-orang percaya ada dalam perhatiannya Tuhan. Tidak pernah luput dari pandangan gembala kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Kita adalah orang-orang. Kita adalah domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita. Dalam khotbah 1 bulan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa Kristus adalah gembala sejati. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang Dia memperhatikan kehidupan kita. Tidak pernah terlelap. Allah tidak pernah terlelap untuk memperhatikan kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi Allah yang Maha Kuasa, Dia memperhatikan kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak mau domba-dombanya itu tersesat dan bahkan terhilang. Dia mencari domba-dombanya sampai Dia menemukan kita. Sampai Dia menemukan domba itu. Di mana kita yang dahulunya terhilang dalam kegelapan dosa, dalam belenggu dosa, dalam lumpur dosa, sekarang kita telah ditemukannya. Amin. Dan Dia membawa kita untuk sampai kepada Bapa di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia gembala yang begitu baik. Tuhan Yesus tidak mau kita terhilang, kita tersesat. Oleh karena itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus mau agar kita menjadi domba-dombanya. Tuhan Yesus mencari yang terhilang. Yang dulunya kita berada dalam lumpur dosa, yang dulunya kita dalam kegelapan dosa, Dia membawa kita sampai kepada Bapa di sorga. Ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus menyediakan dan mengenyangkan domba-dombanya dengan makanan rohani, yakni firman-Nya. Itulah yang menjadi kekuatan bagi domba-dombanya. Domba-dombanya akan kuat karena setiap hari diberikan makanan yang sehat. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Haleluya. Tuhan Yesus menyediakan yang terbaik dalam kehidupan domba-dombanya. Tuhan Yesus menyiapkan yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan Yesus yang memberikan dan membawa kita kepada ketenangan dan kenyamanan yang sejati. Tidak ada tempat yang paling indah dan yang paling nyaman selain berada bersama-sama dengan Sang Gembala kita, yaitu dalam hadirat Tuhan.
Dia yang memberi kelegaan dan kekuatan. Dialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua dombanya tanpa membedakan. Semua domba mendapat perhatian dan kasih-Nya. Anugerah keselamatan adalah bukti kasih Tuhan Yesus terhadap domba-dombanya. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mempertaruhkan nyawanya untuk menebus kita manusia berdosa yang seharusnya binasa. Kita bersyukur. Kita patut bangga dan bersyukur dan semakin setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik. Oleh karena itu, hanya Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita. Gembala kita sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita boleh semakin menjadi gembala-gembala yang nurut sama Tuhan. Ya. Gembala-gembala yang senantiasa tetap terus berada dalam dekapan Sang Gembala itu. Menjadi domba-domba yang tetap senantiasa turut kepada Sang Gembala. Hanya Tuhan Gembala yang baik. Kesimpulan pada saat pagi ini adalah bahwa hanya Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang hilang ditemukannya, yang tersesat dibawanya kembali, yang luka dibalutnya, yang sakit dikuatkannya, dan Dia mengasihi semua dombanya. Terus kenali suara Gembala Agung kita melalui firman-Nya dan ikutlah jalan yang Dia tunjukkan agar kita tidak tersesat dan hilang. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dan tetap percaya bahwa hanya Tuhan Gembala yang baik. Amin. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu, bahwa hanya Tuhanlah gembala yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan satu-satunya gembala dalam kehidupan kami, yang memperhatikan, yang mengasihi, dan yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, dan terima kasih Bapa, kami boleh melakukannya di dalam segala kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana saudara? Saudara diberkati hari ini? Pasti diberkati Tuhan ya. Karena berkat Tuhan itu selalu baru. Tidak ada berkat Tuhan yang basi. Tuhan selalu memberkati dengan berkat yang baru. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati melalui pujian yang membangun iman kita. Saudara diberkati melalui firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Sehingga kita semakin hari semakin percaya, semakin mengenal Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Gembala yang sejati. Saudara mari yang belum beribadah di satu gereja, saudara boleh bergabung dengan kami, Gereja Gerakan Pentakosta Elohim di Cicurug. Setiap minggu kami menayangkan ibadah-ibadah kami secara online. Saudara bisa buka di YouTube. Dan saudara boleh menikmati berkat Tuhan. Saudara akan dididik, diajar oleh firman Tuhan. Bahkan bagi orang-orang yang melihat, menonton tayangan ini, yang belum percaya kepada Tuhan, mari saudara, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengasihi saudara. Dia ingin saudara
diampuni, diselamatkan oleh Tuhan. Terima dia. Dan terima setiap tayangan kami yang akan membangun iman saudara. Sehingga saudara semakin hari semakin mengenal kepada Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada, khususnya jemaat Tuhan yang selalu setia di dalam ibadah sekalipun kita tetap online. Situasi kondisi yang semakin hari semakin mengerikan. Tidak mengurungkan niat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan melalui tayangan online ini. Tuhan memberkati saudara. Mari saudara, kita akan berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua rangkaian ibadah yang kami nikmati. Tuhan memberkati kami, memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas, yang memimpin pujian, singer, pemain musik. Tuhan memberkati multimedia, yang mengoperasikan multimedia, bahkan yang merekam, yang mengedit, semuanya yang terlibat di dalamnya, soundman, bahkan orang-orang yang di balik layar, yang bekerja sehingga terselenggaranya ibadah online ini. Tuhan memberkati. Berkat Allah melimpah atas kami semua. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kami mau menerima berkat Tuhan. Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan arahkan tangan kita kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus-menerus yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun nyanyiku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.